Hampir satu tahun, kita hidup di bawah dengan berita tentang semua COVID-19, baik di TV, radio, media sosial, bahkan di media digital, dan juga obrolan di rumah maupun di kantor, semuanya membicarakan tentang COVID-19. Berbagai respon dan juga reaksi ditunjukkan oleh masyarakat. Ada yang sedih, cemas, takut, khawatir, gemes, bahkan marah-marah. Tapi ada juga yang tenang atau tetap percaya diri. COVID-19 berhasil mengubah kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, di tempat kerja, di jalan raya, dimanapun itu. Kita dibuatnya seakan tak berdaya karena gerak langkah kita yang dibatasi, sehingga membuat kita tidak bisa produktif, yang berdampak pada masalah ekonomi baik di keluarga, masyarakat, daerah, dan juga negara. Penyebaran COVID-19 memang benar-benar luar biasa. Penyakit ini disebabkan oleh virus corona, sebuah makhluk yang sangat kecil berukuran sekitar 125 nanometer, namun bisa menyebabkan kematian. COVID-19 ditandai dengan munculnya gejala batuk, pilek, flu, demam, gangguan pernafasan. Namun ada juga yang tidak nampak, yaitu muncul gejalanya, dan dalam kondisi parah bisa menyebabkan gagal nafas hingga berakhir dengan kematian. Penularannya melalui droplets atau percikan batuk atau juga bersin. Virus dapat berpindah secara langsung melalui percikan batuk atau bersin dan nafas orang yang terinfeksi, dan kemudian terhirup oleh orang yang sehat. Virus juga dapat menyebar secara tidak langsung melalui benda-benda yang ada dan tercemar virus akibat percikan ataupun sentuhan. Virus bisa tertinggal di permukaan benda-benda dan hidup selama beberapa jam hingga beberapa hari. Namun, cairan disinfektan dapat membunuhnya. Penyakit ini belum ada obat atau vaksinasinya dan sudah menjadi pandemi yang menyebabkan banyak kematian di dunia maupun di Indonesia, dan sampai saat ini masih terus meningkat. Untuk melawan virus, hal utama yang perlu kita lakukan adalah melakukan tindakan pencegahan seperti sering mencuci tangan, menerapkan etika batuk atau menggunakan masker, meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Cukup mudah, tapi intinya tetap berperilaku hidup bersih dan juga sehat. Mungkin hal ini terlihat sepele, tetapi pada kenyataannya masih cukup banyak yang tidak melakukan hal tersebut. Dari Kementerian Kesehatan beserta jajarannya di daerah tidak henti-hentinya melakukan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat agar paham apa yang dilakukan supaya terhindar dari COVID-19. Namun, hasilnya masih belum memuaskan karena kasusnya masih terus meningkat. Pada masa pandemi, masyarakat Indonesia diharuskan hidup dengan tatanan hidup yang baru, yang dapat berdamai dengan COVID-19. Adapun yang dimaksud dengan new normal adalah suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh masyarakat dan semua institusi yang ada di wilayah tersebut untuk melakukan pola harian atau pola kerja atau pola hidup yang baru yang berbeda dengan sebelumnya. Bila hal ini dilakukan, akan terjadi resiko yang penularan. Tujuan dari new normal adalah agar masyarakat tetap produktif dan aman dari COVID-19 di masa pandemi. Selanjutnya, agar new normal lebih mudah diinternalisasikan oleh masyarakat, maka new normal dinarasikan menjadi adaptasi kebiasaan baru.
Maksud dari adaptasi kebiasaan baru adalah agar kita bisa bekerja, belajar, dan beraktivitas produktif di era pandemi COVID-19. Apakah kita mau terus hidup dengan pembatasan? Tinggal di rumah terus? Sudah pasti jawabannya adalah tidak. Tentunya kita ingin kembali bisa bekerja, belajar, dan juga bersosialisasi atau aktivitas lainnya agar dapat produktif di era pandemi. Hal ini bisa dilakukan kalau kita beradaptasi dengan kebiasaan baru, yaitu disiplin hidup sehat dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Kebiasaan baru untuk hidup lebih sehat harus terus-menerus dilakukan di masyarakat dan setiap individu, sehingga menjadi norma sosial dan juga norma individu baru dalam kehidupan sehari-hari. Bila kebiasaan baru tidak dilakukan secara disiplin atau hanya dilakukan oleh sekelompok orang saja, maka hal ini bisa menjadi ancaman wabah gelombang kedua. Kebiasaan lama yang sering dilakukan seperti bersalaman, cium tangan, berkerumun atau bergerombol, malas cuci tangan, harus mulai ditinggalkan karena mendukung penularan COVID-19. Kita dituntut untuk mampu mengadaptasi atau menyesuaikan kebiasaan baru dimanapun kita berada, seperti di rumah, di kantor, di sekolah, di tempat ibadah, dan juga di tempat-tempat umum. Contohnya seperti di terminal, pasar, dan juga mal. Diharapkan dengan seringnya menerapkan kebiasaan baru dimanapun dan juga semakin mudah dan juga cepat menjadi norma individu dan juga norma masyarakat. Dengan demikian, kita bisa bekerja, belajar, beribadah, dan juga beraktivitas lainnya dengan aman, sehat, dan juga produktif. Adaptasi kebiasaan baru yang dimaksud adalah sering mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker, jaga jarak, istirahat yang cukup, dan rajin olahraga, makan makanan bergizi. Itulah pesan kunci yang perlu dilakukan secara disiplin, baik secara individu maupun kolektif agar tujuan yang dimaksud dapat tercapai. Adapun memasuki masa adaptasi kebiasaan baru, aktivitas belajar dan juga mengajar di sebagian kecil sekolah, kampus, dan tempat-tempat kursus mulai aktif kembali. Namun, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan siswa dan juga pihak sekolah untuk menghindari penularan virus COVID-19. Wabah COVID-19 belum usai dan penularan virus corona masih beresiko terjadi. Oleh karena itu, pihak sekolah dan juga para orang tua harus mengikuti protokol kesehatan dan melakukan berbagai persiapan agar anak-anak bisa kembali ke sekolah dengan aman di tengah pandemi COVID-19. Tak hanya sekolah, berbagai institusi atau lembaga pendidikan lain seperti universitas dan tempat-tempat kursus juga perlu mempersiapkan dan menerapkan beberapa hal untuk menekan kemungkinan penularan virus corona. Ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Yang perlu dipersiapkan oleh pihak sekolah dan lembaga pendidikan lain sebelum menjalankan kembali aktivitas belajar mengajar selama pandemi COVID-19, yaitu menyediakan sanitasi seperti toilet yang bersih, fasilitas cuci tangan yang dilengkapi dengan air mengalir, sabun, atau hand sanitizer, memiliki akses ke fasilitas kesehatan masyarakat seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit, menerapkan area wajib masker atau pelindung wajah face shield, melakukan pengukuran suhu tubuh misalnya dengan termometer infrared pada setiap orang yang memasuki wilayah sekolah, memetakan kelompok orang termasuk guru,
murid atau staf yang tidak dianjurkan melakukan kegiatan di sekolah, misalnya karena baru pulang dari wilayah zona merah atau zona hitam. Membuat kesepakatan dengan komite pendidikan terkait penerapan kegiatan belajar secara tatap muka dan beberapa hal yang perlu dilakukan oleh setiap orang, termasuk guru, siswa, dan siapapun yang hendak memasuki lingkungan sekolah dan selama berada di sekolah, yaitu gunakan masker saat berada di lingkungan sekolah, jalani pemeriksaan suhu tubuh saat memasuki wilayah sekolah. Orang yang memiliki suhu tubuh di atas 38 derajat tidak diperkenankan masuk ke lingkungan sekolah. Cuci tangan dengan air bersih dan sabun atau hand sanitizer. Terapkan etika batuk, yaitu menutup hidung dan mulut dengan menggunakan selembar tisu dan segera membuangnya ke tempat sampah atau menutup hidung dan mulut dengan lipatan siku ketika batuk. Jaga jarak physical distancing minimal 1 hingga 2 meter dengan orang lain. Itulah adaptasi yang perlu diterapkan pada keadaan COVID-19. Meskipun COVID-19 mungkin sudah tidak ada lagi atau sudah ditemukan vaksinnya, tetap lakukan kebiasaan hidup sehat agar terhindar dari berbagai macam penyakit.